Itu yang pertama. Cuman kalau misalkan bagi teman-teman yang masih mungkin masih pemula, namanya investasi pasti ada resikonya. Cuman kalau misalkan saat ini pengen mencoba untuk berinvestasi di dunia pasar modal, mungkin bisa mencoba untuk di reksadana pasar uang terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat reksadana pasar uang, kalau takut minus lebih baik kan, berarti risk toleransinya tidak tinggi ya, lebih baik di pasar uang ya. betul, Ya, ini ada betul. pertanyaan lagi Pak dari Tutuen16, bagaimana strategi alokasi portofolio yang ada di Maybank terkait dengan reksadana pendapatan tetap ya? Ini bukan reksadana penyertaan terbatas, Oke, tapi yang pendapatan tetap dan juga reksadana sahamnya. oke. Kalau untuk reksadana pendapatan tetap, kita di Maybank punya strategi bahwa apalagi kalau sekarang kita punya dua produk reksadana pendapatan tetap. Yang pertama reksadana pendapatan tetap Maybank Dana Pasti 2 dan Maybank Dana Obligasi Negara. Untuk saat ini kami lebih menyarankan untuk menempatkan di reksadana Maybank Dana Pasti 2 dibandingkan dengan reksadana Maybank Dana Obligasi Negara. Kenapa? Karena kita melihat bahwa potensi fluktuasi harga di Maybank di obligasi yang pemerintah itu saat ini fluktuasinya masih cukup tinggi. Tapi berbeda dengan obligasi yang bersifat korporasi. Nah, kalau yang bersifat korporasi ini kita malah lebih stabil karena tidak bergantung dengan kenaikan dari yield dari obligasi. Jadi yang reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi atau di kita Maybank Dana Pasti 2 itu lebih menarik untuk saat ini bisa penempatan. Kalau misalkan ada teman-teman yang pengen returnnya lebih tinggi dari reksadana pasar uang misalkan gitu, karena kan tadi kan reksadana pasar uang 4%. Kalau estimasi dari reksadana pendapatan tetap Maybank Dana Pasti selama 1 tahun ke depan sekitar antara 5,5 sampai 6%. Jadi cuman kembali lagi bahwa pasti kalau dari pasar uang sama reksadana pendapatan tetap ada perbedaan, biasanya ada sedikit fluktuasi. Itu strateginya. Jadi kalau untuk saat ini lebih baik penempatan ke reksadana pendapatan tetap yang basisnya ke obligasi korporasi. Oke. Nah, kemudian juga kalau tadi apa Mas Jasid yang reksadana saham ya? Iya, LDS strategi pengelolaannya seperti apa? Kalau untuk reksadana saham itu kita sekarang bisa kita punya strategi namanya strategi mungkin saya agak buka sedikit di sini, ada istilah namanya strategi barbell. Strategi barbell yang diterapkan oleh fund manager saat ini. Strategi barbell itu apa? Strategi barbell itu kita punya dua investasi, di mana strategi investasi kita yang satu porsinya untuk mendapatkan opportunity, yang satu lagi kita banyak ke porsi saham-saham yang defensif. Jadi untuk yang strategi barbell yang pertama, kita porsi untuk mengambil opportunity kita banyak di perbankan sama di komoditas. Nah, untuk hedgingnya atau untuk lindung nilainya atau untuk saham-saham defensifnya, kita lebih banyak ke saham-saham dari sektor consumer. Jadi karena masih sangat volatile sekali, kecuali nanti kalau misalkan market udah confirm bullish, nah itu mungkin strateginya akan lebih banyak ke saham-saham yang memiliki opportunity yang lebih bagus, misalkan di saham perbankan akan lebih banyaknya porsinya. Seperti itu Mas Yassi. Terima kasih Pak bocorannya. Jadi saham-saham ini ya, komoditas dan juga tadi untuk yang misalnya Perbankan. Ya, perbankan itu untuk yang potensinya kenaikannya, kemudian yang defensifnya tadi saham-saham consumer ya Pak. Consumer. Ya, oke. Ya. Bertanya lagi Pak dari Saputra Isan nih ya, 851, selamat nih dapat 100.000 ya dari Maybank. Izin bertanya, jika perekonomian di Indonesia benar-benar melemah,
pada pertengahan tahun 2023 atau tahun depan. Bagaimana strategi Maybank ya untuk tetap menjaga eksistensi reksadana pasar uang. Nah, saya kira ini reksadana pasar uang justru tidak bergejolak. Ketika misalnya perekonomiannya agak melemah ya, biasanya suku bunga tinggi, malah menguntungkan gitu. Silakan pendapatnya. Iya, betul. Saya agree sama Mas Yasid. Di saat pertumbuhan ekonomi melemah itu biasanya ada kebijakan moneter dari Bank Indonesia seperti kenaikan suku bunga. Nah, biasanya dengan adanya kenaikan suku bunga yang tadi saya sampaikan, untuk reksadana pasar uang itu kan ada porsi deposito dan porsi obligasinya. Nah, untuk saat ini kan kita punya deposito, mungkin bunganya juga bunga seperti bunga deposito. Tapi nanti kalau misalkan bunga deposito atau 7-day repo rate dinaikkan oleh Bank Indonesia, itu akan otomatis terefleksi juga di portofolio dari reksadana pasar uang. Biasanya reksadana pasar uang itu dia akan mengalami returnnya akan naik. Karena apa? Isi dari time deposit atau isi dari depositonya dia mengalami kenaikan dari sisi returnnya ya. Dari sisi returnnya ya Pak ya. Biasanya seperti itu. Mengalami kenaikan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Raihan Budiman bertanya. Nah, ini mungkin untuk equity nih Pak ya, equity reksadana saham. Kira-kira view dari Maybank, industri apa yang masih potensi hingga akhir tahun ini? Oke, kalau dari Maybank sendiri di reksadana saham yang masih memiliki potensi. Yang pertama itu perbankan. Kenapa perbankan? Biasanya perbankan itu dari tahun ke tahun mulai bergerak itu biasanya di kuartal pertama, kemudian kuartal kedua dan kuartal ketiga biasanya stabil. Nah, kuartal keempat biasanya dia mulai naik. Biasanya itu sampai dengan akhir tahun, saham-saham yang potensi memiliki kenaikan itu ada di saham-saham perbankan. Dan juga karena sekarang bisa dibilang ada krisis energi, berarti kan ada ketimpangan antara demand dan supply, terutama di sektor energi. Tapi di situ kita melihat angle yang lainnya bahwa itu merupakan opportunity atau potensi dari saham-saham sektor energi juga. That's why kenapa kita suka, terutama yang di equity ya, itu saham-saham dari energi dan juga komoditas. Dan juga kita ngelihat dari Indonesia ada potensi untuk ke arah electronic vehicle. Jadi kita ngelihat potensi dari saham-saham yang bersifat sektor nikel juga memiliki potensi yang cukup menarik sih. Tapi kalau yang paling utama itu dari sektor perbankan sih kita ngelihatnya. Oke, dari perbankan yang utama ya Pak. Pak, ya. Pertanyaan dari Delan 28 tapi tidak bisa ditampilkan. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau misalnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga, instrumen investasi apa yang akan berpengaruh? Apakah saham kena pengaruhnya? Kalau misalnya pengaruh kepada saham, sektor apa yang akan berpengaruh? Baik apabila BI menaikkan suku bunga gitu ya. Jadi kira-kira pertanyaan intinya adalah pertama, instrumen investasi apa yang berpengaruh ketika BI itu menaikkan suku bunga, kemudian sektor apa juga yang berpengaruh? Biasanya kalau BI menaikkan suku bunga, yang pertama biasanya BI menaikkan suku bunga jadi tinggi. Biasanya obligasi akan sedikit terkoreksi biasanya, karena antara obligasi dan suku bunga kan biasanya berimbal terbalik ya. Cuma berbeda kalau yang obligasi bersifat korporasi. Nah, kemudian dari untuk kenaikan suku bunga ini kita ngelihat sebenarnya potensi yang terjadi adalah dari sisi reksadana. Kalau kita ngomong reksadana itu kita ke saham. Jadi terutama kita ke saham karena apa? Di saat BI menaikkan suku bunganya, itu kita ngelihat biasanya akan ada
sampai dia menaikkan suku bunga tertingginya, itu untuk kenaikan suku bunga pertama mungkin masih belum akan terlalu terrefleksi. Tapi kalau misalkan dia sudah menaikkan misalkan DI rate atau 7-day repo rate akan naik 2 kali. Nah, di akhir kenaikan dari 7-day repo rate itu biasanya market atau dari reksadana saham itu biasanya akan rally. Oke. Biasanya seperti itu. Oke, malah rally ya Pak ya? Iya. Jadi potensi atau opportunity untuk saat ini lebih kepada banyaknya itu ke reksadana berbasis saham. Kalau untuk misalnya sektornya Pak yang berpengaruh itu apakah properti itu akan terkena imbas juga Pak dari kenaikan suku bunga? Kalau imbas kenaikan dari suku bunga itu properti akan kurang bagus malah. Karena kan kita ngelihat kalau misalkan kenaikan suku bunga, otomatis kredit itu berarti akan lebih mahal dibandingkan dengan saat ini ya. Terus juga kemudian biasanya apabila ada kenaikan suku bunga, yang terdampak juga dari sisi sektor otomotif juga akan berpengaruh. Ya. Jadi dari otomotif itu biasanya juga akan berpengaruh karena kayak misalkan sekarang bunga-bunga rendah, itu orang banyak yang beli kredit secara kredit. Sebenarnya agak dilema juga Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Karena apa? Sekarang Indonesia udah mulai recovery. That's why kenapa kemarin mungkin Mas Yasid ngelihat bahwa kok Amerika suku bunganya dinaikin terus, tapi Indonesia enggak. Yeah. Indonesia malah tetap di 3,5 terus nggak dinaikin. Sebenarnya Indonesia melakukan bukannya tidak melakukan action apa-apa, tapi Indonesia lebih kepada harusnya kan Bank Indonesia punya obligasi itu punya beberapa tenor. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk menjaga stabilitas, bukan dinaikkan BI rate-nya atau 7-day repo rate-nya, tapi BI itu menjual obligasi-obligasi atau menjual bonds mereka yang jangka pendek. Jadi mereka mungkin Mas Yasid melihat bahwa obligasi sangat berfluktuatif beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir karena itu. Jadi karena apa? Kalau misalkan BI rate itu dinaikkan, sekarang nasabah lagi seneng-senengnya ngeluarin duit kan sebenarnya. Itu sebenarnya bagus buat perekonomian Indonesia. Karena apa? BBM naik, bahan bakar naik. Tapi kalau misalkan inflasinya itu dinaikkan, otomatis nanti akan berpengaruhnya sangat signifikan terhadap perekonomian. Karena kita ngelihat pertumbuhan kredit di Indonesia dari tahun 2021 akhir udah mulai mengalami kenaikan. Itu sebenarnya pertanda yang bagus untuk perekonomian di Indonesia. Berarti ekonomi udah jalan. Berarti yang dikhawatirkan BI rate itu menjaga momentum pertumbuhan ya Pak ya? Iya, betul. Jadi Bank Indonesia, pemerintah itu menjaga momentum atau masyarakat Indonesia itu kan lagi senang-senangnya belanja nih sekarang. Jangan sampai gara-gara inflasi tinggi nanti perekonomian jadi melambat lagi. Itu yang dijaga oleh pemerintah Indonesia. Cuman balik lagi, pasti kan kayak misalkan subsidi bahan bakar, pemerintah pasti ada batasnya. Udah nggak kuat nih istilahnya ngasih subsidi, ya udah berarti kan itu berarti udah harga harus naik gitu kan. Cuman kalau untuk BI rate masih dijaga sampai saat ini agar daya beli masyarakat itu masih cukup tinggi. Itu yang dijaga oleh pemerintah sih sebenarnya. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir Pak dari Primadita. Kira-kira return Pak reksadana pasar uang dan juga reksadana pendapatan tetap tiap tahun kira-kira berapa persen Pak? Gitu ya. Oke. Kalau untuk reksadana pasar uang itu return tiap tahunnya average itu antara 3,5 sampai 4,5%. Kecuali kayak misalkan beberapa tahun sebelumnya
kalau kita ngelihat 2020 dan 2021 itu kan kita bisa bilang tren suku bunga rendah. Maksudnya BI rate paling rendah itu ya tahun-tahun kemarin gitu kan, belum pernah sebelumnya serendah itu. Itu berada di level itu aja dengan level suku bunga rendah, PT Maybank masih bisa mencetak keuntungan antara 4 sampai 4,5%. Tapi kalau misalkan dalam kondisi normal, maksudnya sudah kembali normal, itu biasanya antara 4 sampai 5%. Terus kalau untuk reksadana pendapatan tetap ini sangat fluktuatif sih. Kalau untuk reksadana pendapatan tetap itu biasanya antara 5 sampai 8%, biasanya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Pak, mungkin ada saran terakhir nih Pak buat teman-teman di rumah, tips berinvestasi, terutama buat investor milenial yang baru terjun ke pasar modal ya, Pak Stefan. Oke. Saya juga terus terang kenal dunia pasar modal itu agak telat ya. Maksudnya setelah saya kerja di dunia perbankan dan menghandle nasabah-nasabah prioritas, di situ ternyata saya baru tahu ada sektor perbankan. Jadi ada sektor pasar modal di investasi itu. Dulu saya hanya mengenal deposito, kemudian tabungan aja. Tapi dengan saya mengenal dunia pasar modal itu, saya mengerti instrumen-instrumen, ada istilah apa ya, kok ada orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin gitu kan. Di situ saya baru tahu, oh ternyata orang-orang kaya itu untuk penempatan investasinya ternyata di pasar modal gitu kan, bukan nabung gitu kan. Nah, karena apa, kalau nabung kita pasti bisa dibilang uang kita tergerus dengan inflasi, karena kita ngelihat bahwa inflasi di Indonesia kayak misalnya di Amerika inflasi sampai 9%. Inflasi secara tidak langsung kan apa ya, harga itu naik secara signifikan gitu kan. Nah, bagaimana cara mengalahkan inflasi? Ya, mengalahkan inflasi contohnya dengan berinvestasi. Kayak misalkan ambil contoh inflasi pendidikan. Inflasi pendidikan di Indonesia antara 10 sampai 20%. Berarti kalau kita mau investasi mengalahkan inflasi pendidikan, berarti bagaimana caranya kita punya instrumen atau menempatkan investasi yang returnnya di atas 10%, misalkan seperti itu. Atau misalkan sekarang inflasi di Indonesia sekitar 4 sampai 6% rata-rata. Berarti kita cari instrumen investasi yang returnnya di atas itu. Jadi kita ngelihat bahwa instrumen investasi ini adalah salah satu cara untuk bisa mengalahkan inflasi, karena kita bisa bilang bahwa inflasi itu naik terus sih, setiap tahun tuh pasti ada kenaikan gitu kan. Belum pernah ada apa ya. Jadi cara mengalahkannya itu dengan investasi. Investasi nggak seperti dulu, investasi yang harus punya uang 100 juta, punya uang 1 miliar, enggak. Sekarang investasi dengan 100 ribu aja udah bisa, apalagi di Ajaib. Dengan mungkin dulu kita mau investasi di pasar modal harus datang ke fund manager, harus datang ke manajer investasi, harus datang ke bank misalkan. Tapi sekarang dengan adanya platform dari Ajaib, mau sambil tiduran, mau sambil di mana aja, itu bisa cuma tinggal klik. Udah pokoknya Ajaib itu udah sangat membantu banget dunia investasi, terutama di dunia reksadana ya. Di dunia pasar modal, Ajaib oke banget. Ya, dan juga harus action ya Pak ya. Jadi download Ajaib dan juga beli nanti reksadananya Maybank ya. Itu ada di menu di bawah, yaitu cari, kemudian pilih reksadana, dan di bawah itu ada kumpulan dari penerbit reksadana, salah satunya adalah Maybank. Ada 5 reksadana. Ya, ada saham yang resikonya paling besar, tetapi returnnya juga paling besar. Nah, ini bagus buat jangka panjang, teman-teman ya. Atau misalnya teman-teman pengen pilih safe haven yang resikonya rendah, tetapi returnnya juga cukup lumayan. Ada Maybank Dana Pasar Uang dan Maybank Dana Pasti 2. Ya. Nah, silakan teman-teman dipilih aja, mulai dari 10.000 tadi saya lihat ya. Jadi nggak ada alasan, nggak ada uang. Kalau nongkrong mungkin getol banget ya Pak, tapi kalau berinvestasi kok kayak susah aja.
susah banget gitu. Nah ini Maybank sudah memfasilitasi supaya teman-teman tuh ada encourage untuk berinvestasi mulai dari 10.000. Ya mungkin segitu aja Pak perjumpaan kita Pak Stefano. Waktu juga yang memisahkan Iya. kita.